semuanya, perkenalkan nama saya Miracle Christine Philippondaak dengan NIM 250201647. Pada video ini saya akan membahas tentang kebijakan publik, khususnya penerapan model inkremental dalam program Kartu Prakerja di Indonesia. Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjawab berbagai persoalan sosial ekonomi. Secara sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini bisa berupa regulasi, aturan, maupun program yang dibuat untuk kepentingan umum. Salah satu pendekatan dalam memahami proses kebijakan publik adalah model inkremental yang diperkenalkan oleh Charles Elliott Blond. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan tidak selalu dibuat melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh, tetapi lebih sering berkembang melalui perubahan-perubahan kecil, kompromi politik, serta keterbatasan informasi yang dimiliki pemerintah. Dalam konteks Indonesia, salah satu contoh nyata penerapan model ini adalah program Kartu Prakerja. Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal kompetensi kerja. Program ini ditujukan bagi pencari kerja maupun pekerja yang terkena PHK, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta mendorong kewirausahaan. Program Kartu Prakerja diluncurkan pada tahun 2020 dan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai aktor, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta platform digital dan lembaga pelatihan. Jika dilihat dari perkembangannya, program Kartu Prakerja menunjukkan karakteristik kebijakan yang bersifat inkremental. Pada awalnya, program ini dirancang sebagai program peningkatan kompetensi. Namun, ketika pandemi COVID-19 terjadi, pemerintah melakukan penyesuaian dengan mengubah orientasi program menjadi semi bantuan sosial. Selain itu, seluruh pelatihan dilakukan secara daring untuk menyesuaikan dengan kondisi pembatasan sosial. Selanjutnya, pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Beberapa penyesuaian dilakukan, seperti memperketat seleksi peserta, meningkatkan verifikasi, serta mengatur ulang kerjasama dengan lembaga pelatihan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program dan mencegah penyalahgunaan. Memasuki fase berikutnya, setelah pandemi mereda, program kembali diarahkan pada tujuan awalnya, yaitu peningkatan kompetensi. Pemerintah juga mulai menambahkan pelatihan tatap muka sebagai respon terhadap kritik bahwa pelatihan daring kurang efektif. Proses perubahan ini menunjukkan adanya kompromi antara berbagai kepentingan, seperti kepentingan fiskal pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta efektivitas program. Selain itu, terdapat beberapa kompromi lain, seperti antara fungsi bantuan sosial dan pelatihan, efisiensi anggaran dan jangkauan manfaat, serta antara pelatihan daring dan luring. Secara umum, proses kebijakan ini berjalan dalam siklus yang berulang, yaitu dimulai dari identifikasi masalah, kemudian penyesuaian kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi dan monitoring, lalu evaluasi, dan kembali lagi ke tahap awal. Siklus ini terus terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang. Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa faktor, seperti komitmen politik pemerintah, perkembangan infrastruktur digital, adanya mekanisme umpan balik, serta koordinasi antar lembaga. Namun, terdapat juga beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, masalah koordinasi, serta kesenjangan akses digital di beberapa wilayah. Sebagai kesimpulan, program kerja prakerja merupakan contoh nyata kebijakan publik yang berkembang secara inkremental, yaitu melalui penyesuaian bertahap, bersifat adaptif, dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial ekonomi. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan kualitas evaluasi program, memperkuat pengawasan terhadap lembaga pelatihan, memperluas pelatihan tatap muka, menambah jumlah penerima secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan publik, khususnya penerapan model inkremental dalam program Kartu Prakerja di Indonesia. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.